Jadi kol-kola sugro itu di pertengahan kalimat, kecil, pantulannya kecil. Sekarang yang kedua. Kol-kola kubro. Kol-kolaku kubro. Kol-kolaku kubro. Apa itu kubro? Kubro artinya besar, jadi pantulannya besar. Apa aja contohnya kol-kola kubro itu Pak Ustaz? Di situ kubronya besar, kol-kolanya itu besar. Bil baitil atiq. Zaujim bahij. Ma yurid. Bil baitil atiqi. Kalau tidak kol-kola dibaca ki, atiqi. Tapi kita nih belajar tajwid, maka kita tahu hukumnya ini. Oh, ini kol-kola, tidak boleh dibaca atiqi, ki, harus dibaca atiq. Tidak boleh dibaca bahijin, maka dibaca bahij. Tidak boleh dibaca ma yuridu, tidak boleh, maka dibaca dengan ma yurid. ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe, Bismillah aku subscribe. Selamat menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri tatanazzalur ruhamat wa bi ittiba'i nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuhsalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi akramahullahu bil khususiyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil maqamatil aliyat. Yang saya cintai mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, Hukum Pidana Islam 4. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa channel Ismadil TV yang sedang menyaksikan video ini, yang sedang menyaksikan video tutorial ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini menjadi amal jariah bagi saya dan menambah amal ibadah kalian semuanya yang melihat video ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting untuk mempelajari ilmu tajwid itu, bagaimana kita harus bisa mengaplikasikannya dalam setiap hari kita, dalam setiap hari. Percuma kalian belajar, percuma kalian melihat video ini, percuma kalian menyaksikan video ini kalau tidak dipraktekkan di rumah. Oke? Kalau tidak dipraktekkan dalam setiap hari, harus dipraktekkan. Kalau dipraktekkan, insya Allah ilmu itu akan nempel. Jangan sampai masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Itu namanya tidak mendapatkan apa-apa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat yang Allah, salah satu nikmat, karena ada nikmat yang harus kita bersyukur terhadap nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan umur. Memang di antara nikmat Allah yang lain kita harus mensyukuri. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak boleh kita syukuri. Semuanya harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum, dan apabila engkau kufur, engkau lupa terhadap nikmatku, kafartum inna adzabi lasyadid, maka azabku sangatlah pedih. Maka dari itu surah Ibrahim ayat 7 jelas sekali. Ayat itu menjelaskan, jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka lihatlah azabku sangatlah pedih. Banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat sehat, mari kita manfaatkan nikmat kesehatan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus beribadah. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, karena sesungguhnya yang pertama kali ditanya ketika kita mati nanti adalah sholat kita. Apalagi banyak sekali kita bisa memanfaatkan nikmat sehat itu. Kalian sebagai mahasiswa, kalian bisa belajar, memanfaatkan nikmat sehat itu untuk belajar, untuk membaca Al-Quran. Kalau kalian tidak memanfaatkan nikmat sehat itu, kapan nikmat itu terasa itu nikmat? Kapan nikmat itu terasa itu sangat berharga bagi diri kita? Ketika kita tidak bisa memanfaatkan, ketika kita sudah jatuh sakit. Situlah begitu nikmatnya nikmat sehat itu. Ketika kita jatuh sakit, baru kita bisa melihat, oh ya Allah, seandainya aku sehat, aku akan melakukan hal itu. Padahal ketika kita sehat, tidak ada terbesit di dalam pikiran kita untuk melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan itu tidak begitu sulit, tapi malas kita untuk melakukan. Kapan timbul semangat itu? Ketika kita sakit. Nah, ketika kita jatuh sakit, maka baru disitulah terbesit di dalam pikiran kita semangat kita untuk melakukan. Padahal kita tidak mampu. Nah, disitulah salah satu manfaatnya, salah satu nikmatnya, nikmat sehat itu. Maka dari itu, jangan kalian sia-siakan nikmat sehat. Banyak saudara-saudara kita di rumah sakit, yang mana sekarang itu mereka itu sedang baring di rumah sakit, tidak pulang ke rumahnya. Apalagi sekarang keadaan negara kita sedang dilanda oleh musibah, yaitu pandemi virus corona. Jadi
Kita tidak bisa melihat saudara-saudara kita, menjaga saudara kita yang sedang sakit. Kemarin itu orang tua saya masuk rumah sakit, tidak bisa kita menjaga 24 jam di rumah sakit. Karena kenapa? Karena dibatasin. Inilah kondisi apa yang terjadi di negara kita sekarang. Bukan di negara kita saja, tapi banyak sekali negara-negara yang mayoritas yang sudah terkena oleh dampak daripada virus corona ini tidak bisa untuk menjaga keluarganya di rumah sakit. Ini adalah nikmat semuanya. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan ini, kita harus bersyukur juga. Karena walaupun bagaimana saudaraku, ini sudah direncanakan, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kejadian yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan kita gelisah, jangan kita putus asa. Bahkan ada yang sampai tidak jadi, tidak bisa mengajar, tidak bisa untuk bekerja, tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa untuk pergi ke menjaga orang tuanya di rumah sakit, tidak bisa menjenguk keluarganya di rumah sakit, saudaranya di rumah sakit, diakibatkan oleh pandemi virus corona. Jangan kita putus asa, jangan kita kecewa terhadap hal ini, karena ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap hari kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Mata kita pergunakan mata itu untuk melihat. Tangan hidung dipergunakan hidung itu untuk menarik napas. Ketika kita menarik napas, Allah, kita keluarkan artinya apa? Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan salawat. Dengan salawat itu insya Allah akan dipermudah segala hajat kita. Dengan salawat itu, wasilah salawat ini diniatkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut, kita manfaatkan mulut ini untuk berbicara. Kita manfaatkan pendengaran kita untuk berbicara. Kita manfaatkan hati kita untuk berhusnuzon, untuk berprasangka baik kepada orang. Jangan sekali-kali engkau berprasangka buruk kepada orang, walaupun jelas-jelas orang itu menceritakan kejelekanmu, orang itu membencimu, tidak suka dengan engkau. Jangan sampai timbul terbesit di dalam pikiranmu kalau engkau jangan sampai terbesit di dalam pikiranmu itu kalau orang itu sedang membicarakanmu. Pikirkan sesuatu yang positif. Oh, jelas orang itu membicarakan kita, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk aja. Mungkin orang itu sedang membicarakan orang lain. Dia tidak sedang membicarakan saya. Ya. Maka dari itu saudaraku, manfaat hati untuk menanamkan sifat husnuzon di dalam diri kita. Hati. Tangan dipergunakan untuk apa tangan ini? Untuk apa? Untuk memegang, untuk mengambil sesuatu yang mendatangkan keberkahan, untuk mengambil sesuatu yang halal. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain. Jangan sekali-kali berbuat curang, mengambil hak orang lain. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang melakukan perbuatan curang itu di akhirat nanti di padang mahsyar, dia akan memikul sesuatu yang dia curangi itu. Dia mengambil hak orang lain, dia memikul hak orang lain itu, mencari orang yang ditipunya itu, mencari orang yang dicuranginya itu, diakibatkan oleh tangannya. Dia mengambil hak orang lain, kembalikan. Aku sudah bertobat Pak Ustaz. Tobatmu itu sebelum engkau mengembalikan barang itu, no, tidak diterima tobatmu. Kembalikan dulu hak orang lain. Engkau mengambil barang orang lain, kembalikan dulu. Setelah engkau mengembalikannya, baru tobatmu bisa diterima, bos. Maka dari itu saudaraku, manfaatkan tangan untuk mengambil sesuatu yang baik. Kaki kita pergunakan untuk apa kaki itu? Apakah kakimu itu engkau pergunakan berjalan ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Melangkahkan kaki kita ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Jangan melangkahkan kakimu ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi Pak Ustaz, aku melangkahkan kakiku ke tempat maksiat, tapi tidak aku lakukan maksiat itu. Aku hanya melihat. Aku hanya saudaraku, melangkahkan kakimu ke tempat, menghadirkan badanmu ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja engkau melakukan hal itu. Paling tidak engkau mendapatkan dosanya.
kebalikannya, jika engkau melangkahkan kakimu ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti masjid, majelis taklim, kau duduk di majelis taklim itu 1 jam saudaraku, subhanallah, pahala itu sama seperti sholat 1000 rakaat. Sama seperti sholat 1000 rakaat. Kita sholat 1000 rakaat belum tentu diterima sholat kita. Tapi ketika engkau duduk di majelis taklim, 1 jam saja kau duduk di majelis taklim, walaupun kau tidak mendapatkan ilmu, tapi keberkahan majelis itu engkau dapat. Subhanallah saudaraku, itu engkau sudah mendapatkan keberkahan majelis, kau mendapatkan pahala sama seperti 1000 rakaat sholat sunnah. Maka dari itu saudaraku, manfaatkan. Inna sam'a, sesungguhnya sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan hati, bisikan hati, semuanya itu akan diperintahkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada terbesit di dalam hati kita sesuatu yang tidak baik yang bisa menimbulkan dosa, istighfar. Dengan istighfar itu insya Allah akan terhapus semua kesalahan-kesalahan kita. Oke, baiklah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan salawat kita ini di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Syafaat itu banyak orang yang bertanya, syafaat itu apa Pak Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongannya Nabi. Yang mana nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Illa Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mahasiswaku Indra dan Pata Palembang, mahasiswa hukum pidana Islam 4, mudah-mudahan saya doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan Anda saya pastikan Anda sedang menyaksikan video ini, Anda sedang menyaksikan video tutorial ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pemirsa yang lain, yang pemirsa channel Ismadil TV juga bisa menyaksikan video ini. Saya pastikan Anda bisa memahaminya dengan baik dan benar. Oke, baiklah saudaraku yang berbahagia, kali ini saya akan memberikan pelajaran, yaitu tentang lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang qalqalah. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang qalqalah. Qalqalah itu apa? Nah, apa saja qalqalah itu, hurufnya apa saja, dan berapa macam si qalqalah itu? Oke, berapa macam qalqalah itu, berapa macam, dan bagaimana cara membacanya? Oke, saya akan memberikan, dan nanti saya akan berikan juga bagaimana cara membaca qalqalah dengan baik dan benar. Nanti kita tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kalian mahasiswa hukum pidana Islam 4 dan pemirsa channel Ismadil TV bisa menyaksikan video ini. Oke? Oke. Baiklah, mari kita buka pengajian kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu yang kita ucapkan, kita awali dengan bismillah, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dihitung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahasiswaku, pemirsa channel Ismadil TV, apapun yang kalian kerjakan di rumah, apapun yang kalian lakukan aktivitas di rumah, jika kalian awali dengan bismillah, kalian keluar dari rumah baca bismillah, baca doa, kalian masuk rumah baca doa, di dalam rumah kalian melakukan aktivitas membaca buku, baca dengan bismillah, kalian melakukan pekerjaan rumah, buka laptop, baca dengan bismillah, kalian mau tidur baca dengan bismillah, masuk WC baca bismillah, keluar WC baca bismillah, baca doa maksudnya. Kalian apalagi makan baca bismillah. Apapun yang kalian lakukan aktivitas, kalian naik motor baca bismillah, naik mobil baca bismillah, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan pahala. Maka
itu dihitung sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang Hukum Pidana Islam 4, mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan video ini. Jangan di skip, karena ada beberapa pelajaran nanti yang saya sampaikan detail sekali dan tidak kalian terima jikalau kalian skip video ini. Oke? Baiklah, kita masih pelajaran tahsinul qiraah. Tahsin artinya memperbaiki. Qiraah itu qiraatun artinya bacaan, ya, memperbaiki bacaan. Apa yang harus kita perbaiki? Bacaan apa? Bacaan Al-Quran kita, ya. Yang namanya bacaan Al-Quran harus kita perbaiki betul-betul. Contoh ya, bacaan Al-Quran itu memang harus kita rapikan, oke? Harus kita fasih dalam menyebutkan huruf Al-Quran, karena salah sedikit maka salah arti, ya. Salah sedikit salah arti. Kalian menyebutkan kolbun, kalian mau menyebutkan kolbun itu hati, kalian mau menyebutkan hati, tapi kalian salah sebut kob itu, kalian baca kaf, artinya kalbun. Apa itu kalbun? Kalbun itu adalah yang menggonggong itu, au, anjing. Nah, kalian menyebut, kalian sod, misbahun, kalian sebutkan itu sod, misbahun, sod, misbahun itu lampu. Tapi ketika kalian menyebutkan sin, misbahun, sin, misbahun, itu bukan lampu lagi, itu kolam berenang. Apa artinya? Ternyata yang namanya bahasa Arab itu, Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Harus kita benar-benar fasih dalam menyebutkan. Bagaimana cara mengukur fasih ketika kita menyebutkan huruf Al-Quran itu? Ketika orang lain membaca, kita bisa mendengarkan dengan baik. Bagaimana? Dengan cara pendengaran kita baik, kita bisa menulis apa yang didengarkan oleh orang itu. Kita bisa menulis apa yang didengarkan oleh orang itu dengan baik dan benar. Tulisan kita bagus, imla kita bagus, pendengaran kita bagus. Orang membaca, kita bisa mendengar dan menulis apa yang kita dengar, maka disitulah salah satu ukuran kategori fasih dalam menyebutkan huruf Al-Quran. Oke? Jadi harus betul-betul. Oke, sebelum saya memulai, ayo semua mahasiswa ikuti saya untuk menyebutkan fasihah dalam membaca Al-Quran. Menyebutkan huruf. Perhatikan. Coba, ada kemarin itu saya naik motor. Kemarin. Saya masuk ke lorong-lorong di kota Palembang. Kan terdengarkan setiap setengah hari itu sekitar jam 2 itu kita sering sekali mendengar yang namanya ibu-ibu, ya, ibu-ibu itu sedang mengadakan pengajian. Memang ibu-ibu ini hobi mengadakan pengajian, lain sama bapak-bapak tidak. Kalau hari Jumat yang rajin mengadakan yasinan siapa? Ibu-ibu. Yang sering mengadakan latihan robana siapa? Ibu-ibu. Memang luar biasa ibu-ibu ini. Yang sering mengadakan pengajian arisan siapa? Ibu-ibu. Yang sering apalagi? Subhanallah, ibu-ibu ya. Terdengarlah suara ibu-ibu ini. Saya sambil naik motor terdengar. Oh, ada beberapa huruf yang sulit sekali. Memang saya perhatikan itu, setiap saya mendengar itu pasti letak salahnya itu di situ. Apa itu hurufnya? Perhatikan. Huruf yang sering sekali jadi salah itu adalah
Asin. Ini yang pertama. Asin. Waduh, ini banyak sekali yang jadi permasalahan. Sin. Asin tidak bisa membedakan sin sama sod. Tidak bisa membedakan sin sama sod. Apalagi? Ini ya. Alif, hamzah sama ain. Waduh, sering sekali ini terkecoh. Ini pasangannya. Apalagi? Yang sering sekali salah tuh ini. Apalagi ya? Ini nah. Ini. Za sama zai. Aduh, sering sekali ini, ya. Za sama zai. Ya. Waduh, ini. Ini asa. Titik 3 sama sya. Waduh, ini sering sekali salah, saudaraku. Baiklah, kalian harus perhatikan yang ini, oke? Kita latihan fasahah dulu. Sa, sama-sama. Sa, 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 sa. Jadi sini itu adalah, jangan bosan-bosannya untuk melatih ini. Kalian naik motor, kalian apapun yang kalian lakukan, kalau kalian mau fasih menyebutkan huruf Al-Quran itu, kalian harus sering latihan. Karena orang Arab sendiri itu salut melihat salut melihat itu lisan penyebutan huruf Arab, huruf bacaan Al-Qurannya orang Indonesia. Kata orang Arab itu pasti sekali orang Indonesia itu, subhanallah. Oke. Sa, sin. Jadi sa itu artinya gigi. Gigi itu harus kelihatan. Sa. Oke. Sa walisasna minal musni musasa walisa. Itu ya. Perhatikan itu ya. So. Ini lagi so. Sa sama so ini sulit sekali dibedakan. Padahal jelas ini beda sekali. Ini so. So itu so. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal sin ketemu sama sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina siratal, ya. Jadi sa so. Oke, perhatikan. So a. Perhatikan ini a, hamzah a. Beda sama a. Wali a'na. Kalau bisa 4 jari kita ini 1, 2, 3, 4. 4 ini ketika menyebutkan hamzah ini kalau bisa masuk 4 jari ini ke dalam mulut. Jadi harus masuk. Wali a'na. Beda kan? Oke. Za. Za sama za. Ini yang sering juga sulit untuk dibedakan. Ya. Sulit untuk dibedakan yang itu.
Dha, dha ini lidah. Menyebutkan huruf dha itu, ini gigi, ini lidah. Dha, 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 dha. A, ong. Coba taus. A, ong. A, ong. A, ong. Dhu. A, ong. Dhu. A'udzu billahi. A'udzu. A'ung. A'udzu billahi. A'ung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh. A'ung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi betul, harus kalian bedakan dha. A'udzu. Dzu, nabrak gigi atas. Ini ujung lidah. Ini gigi atas. Dha. Dha. A'udzu. Dzu. Dzu. A'udzu. Oke, perhatikan ya. Ini zai. Za. Zai. Zai. Kayak kena setrum. Z. Itu ya. Z. Kayak kena setrum itu. Z. Itu zai. Z. Itu zai ya. Z. Jadi harus betul-betul bisa dibedakan. Zai. Z. Zai ya. Zai. Tha. Ujung lidah. Tha. Ujung lidah keluar sedikit. Tha. Oke. Tha. 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 Oke. Tha. 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 Walitathna minal muthni. Oke, bisa ya? Tha. Sya. 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 Oke. Sya. Tha sama sya harus betul-betul bisa membedakan. Mana sya, mana tha. Ini ujung lidah, ini kita gigit sedikit. Tha. 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 Ini sya. 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 Oke, bisa ya? Oke. Sekarang kita ulangi lagi, karena inilah kunci daripada Al-Qur'an. Inilah kunci Al-Qur'an itu. Ini bagaimana kalian bisa mengendarai dengan baik. Ibaratnya kalau kendaraan itu, ilmu bacaan Al-Qur'an itu, kendaraan itu, inilah fasoha, ini cara kalian mengendarakan. Maksudnya itu kalian bisa atau tidak mengendarakannya. Kalau kalian bisa yang ini sama seperti kalian bisa naik motor. Naiknya baik bisa. Rambu-rambu lalu lintas itu ada lampu merah, ada belok kiri, belok kanan, ada kapan kita stop, kapan itu kita harus manjang di jalan ngelambung, kapan kita harus tidak boleh ke kiri, tidak boleh ngidupi, tidak boleh muter kanan, tidak boleh muter kiri. Ya, itulah ilmu tajwid. Nah, itulah ilmu tajwidnya. Kalau menyebutkan fasoha dalam Al-Quran, nah itulah kalian bisa mengendarai naik motor itu. Nah, bisa tidak kalian pakai motor itu, bisa tidak kalian mengendarai mobil itu, baru mengendarai, belum rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu, itulah tajwidnya. Oke? Paham? Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita ulang. Sa. Sa. Oke. Walisasna minal musni. Oke. Musasa. Ikuti. Walisa. Bagus. So. Oke, ulangi. So. Walisosna. Oke, minal musni. Oke. Musoso. Oke.
waliso. Baiklah, bagus. A. Ikuti nazamnya, kalian harus ulangi ini. A wali a'na minal mu'ni mu'a wali a. Bagus. Satu lagi, perhatikan untuk baris yang ini. A. Kalian harus baguskan dasarnya dulu. A wali a'na. Oke. Wali a'na minal mu'ni mu'a wali'a. Oke, bagus. Oke, sekarang za. Ingati ujung lidah, nabrak gigi atas. Za wali dhadna minal mudni mudadha walidha. Baik, bagus ya. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Zai, za, kayak kena setrum. Gimana kalau kita ke setrum itu? Bunyinya kan seperti itu. Za wali zazna minal muzni muzaza waliza. Bagus. Ini tha, ujung lidah gigit sedikit. Tha wali tathna minal muthni. Oke, muthatha walitha. Itu ya. Sya. Oke, ulangi. Sya wali syasna minal musni musyasha walisha. Oke. Baiklah pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswaku Indra dan Pata Palembang Hukum Pidana Islam 4. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti video ini dengan baik dan benar. Tolong jangan di skip, ikuti sampai selesai. Oke. Ya, nazom ini kalian harus ulangi di rumah. Sekali lagi kalian harus ulangi. Kalau tidak mengulangi, kalian tidak akan bisa. Apa itu nazom? Nazom itu cara kita lagu-lagunya ketika kita mengucapkan fasihah ini. Coba. Zaza wali zaz, zaza wali zadna minal mudni mudadha wali dha, sasa wali sasna minal musni musasa wali sa, soso a. Itu nazomnya. Oke, kalian harus bisa itu. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, materi inti. Materi selanjutnya apa itu? Materi lanjutan materi yang kemarin, yaitu qalqalah. Kenapa saya mengulangi yang ini? Kenapa saya mengulangi ini? Karena ini wajib sekali untuk diulangi. Kalau tidak diulangi, kalian tidak akan bisa, lupa lagi nanti di rumah. Kita harus mengulangi dengan baik dan benar. Ketika diulangi bacaan itu, ketika sering dimurojaah, ketika sering diulangi, maka insya Allah kita akan bisa. Maka dari itu harapan saya kalian bisa memutar lagi video ini yang sudah. Baik pemirsa channel Ismadil TV, kalian bisa mengulangi lagi buka video ini lagi yang pernah saya berikan di waktu-waktu yang lain. Oke? Baiklah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Bagaimana ilmu tajwid itu? Bagaimana kalian itu bisa mengendarai? Kalian sudah bisa naik motor, kalian sudah bisa naik mobil, tapi bagaimana kalian tuh pas naik motor itu tidak ditilang polisi? Tilang polisi itu berdosa. Itu baca Al-Quran itu
kalian tidak bertajwid, dosa. Jadi naik motor itu bagaimana naik motor itu kalian selamat di jalan, tidak kecelakaan, tidak ngapa-ngapa, maksudnya itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan, maka kalian harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalian kalau mau baca Al-Quran supaya tidak berdosa, tidak salah baca Al-Quran, kalian harus tahu ilmu tajwid. Itulah rambu-rambu lalu lintas. Oke, kita lanjutkan ya. Qalqalah. Inilah keadaan Allahu Akbar ya Allah, keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga saya harus memberikan video tutorial terus. Walaupun keadaan badan sedikit kurang sehat, tapi saya ikhlas kok untuk memberikan materinya. Oke ya, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, itu qalqalah. Qalqalah. Qalqalah ya. Qalqalah. 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 Nah, apa itu qalqalah? Kita harus tahu dulu pengertian apa itu qalqalah. Qalqalah itu dalam pengertian di ilmu tajwid itu namanya guncangan. Aneh-aneh bayo namanya. Guncangan. Guncangan. Selain guncangan, goyangan. Goyangan. Selain dari goyangan apa? Pantulan. Terus nama terakhir itu balikan. Ini balikan. Banyak namanya. Guncangan, goyangan, pantulan, balikan. Jadi bahasa yang sering dipakai. Jadi boleh dong Pak Ustaz, kita pakai bahasa ini dalam bahasa gaul, dalam bahasa keren, dalam pacaran misalnya. Apa itu? Tapi tidak boleh pacaran ya. Dipakai dalam bahasa gaul apa? Ketemu sama mantan, apa kita ucapkan? Dek, qalqalah yuk. Dek, qalqalah yuk. Dek, qalqalah yuk. Bingung nanti, apa itu Kak qalqalah? Artinya balikan. Nauzubillah, jangan ya. Tapi yang sering dipakai oleh orang untuk mengetahui pengertian daripada qalqalah itu yang ini, nah, pantulan. Yang sering sekali dipakai oleh orang adalah pantulan, artinya qalqalah. Perhatikan. Jadi qalqalah itu ada berapa macam qalqalah itu? Qalqalah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya qalqalah terbagi dua. Qalqalah sugro. Ada namanya qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Apa itu sugro Pak Ustaz? Tadi kan qalqalah itu kan sudah, pengertian qalqalah sudah. Sekarang kita tidak tahu pengertian itu sugro itu apa. Artinya itu sogir. Sogirun artinya itu kecil. Apa yang kecil? Kecil itu qalqalahnya. Artinya itu pantulannya yang kecil. Nah, pantulannya yang kecil. Terus yang kedua itu qalqalah itu terbagi dua macam. Terbagi menjadi dua. Yang kedua ada namanya qalqalah qalqalah kubro.
kubro. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Ada namanya qalqalah kubro. Apa itu kubro? Tadi kan kita sudah pelajari qalqalah itu apa, sudah kita ambil dari beberapa pengertian ini, dari beberapa definisi ini kita ambil satu pengertian yang sering dipakai orang, yaitu pantulan. Dari qalqalah itu ada pantulan. Kubro itu apa? Kubro artinya itu berasal dari kata kabirun. Apa itu kabirun? Artinya besar. Apa yang besar? Yang besar itu adalah pantulan daripada qalqalah itu. Pantulannya. Yang besar itu pantulannya. Oke? Pantulannya. Jadi kalau ditanya qalqalah itu ada berapa macam qalqalah? Ada 2 macam. Ada namanya qalqalah sugro, ada namanya qalqalah kubro. Qalqalah kubro. Oke. Sekarang kita preteli. Kita bahas satu persatu. Oke? Makanya jangan di skip video ini, ikuti terus. Baik, pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswaku ini dan Patu Palembang, kalian perhatikan betul ya. Ya, perhatikan ya. Nah, qalqalah itu ada berapa macam huruf qalqalah itu? Ada juga tak huruf qalqalah? Ada. Huruf qalqalah itu ada. Ada beberapa macam huruf qalqalah itu. Ada beberapa huruf qalqalah itu. Yang pertama huruf qalqalah itu apa? Yang pertama qaf, ta, ba, ba, jim, dal. Inilah huruf qalqalah. Itu berarti ada berapa nih? Ini to, ini qaf, ini to, ini qaf, ini to, ini ba, ini ja, ini dal. Ada 5. Kalau kita membacanya dengan enak, menghafalnya dengan enak, kutubu jadin, atau kutubu jadin, qaf, to, ba, jim, dal, kutubu jadin, atau ba, jim, dal, to, qaf, baju di toko. Enak kan? Ba, jim, dal, to, qaf. Itu ketika saya dulu jadi santri di pondok pesantren, saya baca huruf qalqalah itu seperti itu. Menghafal, cara saya menghafal itu saya mencari sesuatu yang gampang, enak diingat, enak dibaca, gampang diingat, yaitu ba, jim, dal, to, qaf, baju di toko. Oke, kita hapus ya. Kalian bisa mencatat juga boleh. Nah, tidak kalian catat juga boleh. Kalian buka aja video ini nanti ya. Kalian ulangi nanti di rumah. Pemirsa channel Ismadil TV bisa diulangi lagi ya. Bisa diulangi lagi dengan baik dan benar. Oke. Kita lanjut. Ada beberapa macam tadi. Satu kita bahas satu persatu. Itu qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Apa bedanya qalqalah sugro sama kubro? Sugro itu berada di pertengahan kalimat, Kalau kubro itu di akhir kalimat. Seperti kul huwallahu ahad, itu di akhir kalimat, kalimat. Tapi kalau sugro itu di pertengahan. Contoh,
Berarti kalau di pertengahan itu kolkolanya tidak begitu jelas. Jelas cuman kecil. Itulah sugro. Kolkola sugro. Contoh. Kolkola sugro contoh. Contoh, banyak contohnya. Contoh ya. Kalau di sini kita ikut di sini aja ya. Wa aqbala. Oke. Kasabtum. Kasabtum. Terus yad'u. Yad'u. Yang mana kolkolanya itu ini nah. Qaf. Huruf kolkola tadi kan ini. Ba, jim, dal, to, qaf. Kolkolanya kan ini ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Nah, qafnya ini nah. Matikan qafnya. Jadi cara bacanya itu wa aqbala musri'au. Wa aqbala. Banyo ba. Kasabtum ya. Kasabtum. Kasabtum. Nah, be-nya itu kolkola, pantulan. Ingati pantulan tadi kan. Ya ada dalnya mati. Ya da'u. Oke, kolkola. Apa lagi? Di Al-Quran itu surah Ali Imran ada lagi. Perhatikan. Minal kitab yad'una. Minal. Yad'una. Minal kitabi yad'una. Minal kitabi yad'una. Kolkolanya tuh yad'una. Minal kitabi yad'una. Kolkolanya dal. Jadi kolkola itu huruf sukun ketemu sama huruf kolkolanya itu ada 5. Yad'una. Nah, inilah kolkola sugro. Kolkola sugro. Jadi berada di pertengahan kalimat. Jadi bunyi kolkolanya itu jangan dibesarkan, kecil aja. Yada. Yang penting sudah ada pantulannya. Oke? Yang penting sudah ada pantulannya. Yad'una. Ada lagi tuh di dalam Al-Quran. Al-Quran di surah Ali Imran, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Nah, saya berikan contoh komplit, contoh sempurna daripada kolkola itu, sifat kolkola sugro itu. Oke? Perhatikan. Innallaha astafa. Ya. Benar ya?
Ya, perhatikan ya. Innallaha astafa. Benar ya? Oke. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imrana wa ala Imrana alal alamin. Tidak boleh nyambung sini lam, huruf matinya di sini tidak boleh sebenarnya, cuman keadaan tidak mungkin kan. Alal alamin. Perhatikan ini surah Ali Imran, kalau tidak saya ayat 23 ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha idgham biguna. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Di sini baru huruf tanda waqaf. Oke. Oke, perhatikan ya. Alal alamin. Wah, perhatikan. Inilah qalqalah sugro. Artinya sugro itu di pertengahan kalimat. Ini kalimat awal sini sampai akhir sini. Yang mana sugronya? Ini nah. Ba. Ibrahim. Perhatikan, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Oke. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala ibanya itu ya, ibanya itu ya, ibanya itu qalqalah. Ibrahimah wa ala Imrana 'alal 'alamin. Jadi B-nya itu. Nah, pertengahan kalimat
Inilah disebut qalqalah sughra. Baik, bisa dipahami ya? Alhamdulillah kalau bisa dipahami, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitulah qalqalah sughra. Oke. Baiklah, pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswaku UIN Raden Patah Palembang, Hukum Pidana Islam 4. Perhatikan ya, qalqalah sughra sudah selesai. Qalqalah sughra sudah selesai. Kita sekarang melanjutkan ke qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu qalqalah kubra. Jadi qalqalah sughra itu di pertengahan kalimat, kecil, pantulannya kecil. Sekarang yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Apa itu kubra? Kubra artinya besar, jadi pantulannya besar. Apa aja contohnya qalqalah kubra itu Pak Ustaz? Contohnya tuh, perhatikan, itu berada di akhir kalimat. Contohnya bil baitil atiq. Contoh ya. Contoh ini. Contoh. Bil baitil baitil atiq. Atiq. Nah, di sini ada tanda berhenti. Nah, bil baitil atiq. Apalagi? Zaujim bahijin. Zaujim bahi zaujim bahijin zaujim bahij. Zaujim bahij. Aturannya dibaca bahijin. Satu lagi, ma yuridu. Ma yurid. Di ini ada tanda wakaf semua ini. Kalian perlu harus tahu. Ini tanda wakaf semua. Artinya itu tanda berhenti semua. Oke, kita baca satu persatu. Bil baitil atiq. Di situ kubronya besar. Qalqalah itu besar. Bil baitil atiq.
Zaujim bahij. Ma yurid. Bil baitil atiqi. Kalau tidak qalqalah dibaca ki. Atiqi. Tapi kita nih belajar tajwid, maka kita tahu hukumnya ini. Oh, ini qalqalah, tidak boleh dibaca atiqi. Ki harus dibaca atiq. Tidak boleh dibaca bahijin, maka dibaca bahij. Tidak boleh dibaca ma yuridu, tidak boleh, maka dibaca dengan ma yurid. Oke, diulang. Bil baitil atiq. Oke. Zaujim bahij. Oke. Ma yurid. Oke. Ada lagi di dalam Al-Quran tuh yang sering kita dengar tuh, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu kan di akhir kalimat semua. D-nya tuh pantulannya tuh besar. Jadi kalian harus bisa membedakan qalqalah sugro dan kubro. Pantulan itu besar. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kubro. Kalian harus perhatikan itu. Ya, kalian harus perhatikan yang itu ya. Perhatikan yang itu, jangan sampai salah. Oke. Banyak contoh di dalam Al-Quran. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi qalqalah itu, qalqalah sugro itu di pertengahan di pertengahan kalimat. Kubro itu di akhir kalimat. Kubro itu berarti qalqalahnya besar ya. Yang namanya akhir berarti sudah selesai ya. Kalau sudah selesai pasti hasilnya besar. Orang yang tidak selesai berarti stopnya di tengah-tengah. Itu cara mengingatnya, berarti dia sugro, berarti kecil. Itu aja cara membedakannya. Oke. Contoh lagi ya, ada di dalam surah Al-Baqarah itu, wallahu indahu husnul ma'ab. Ada lagi itu contoh, wallahu indahu, wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, ini ada tanda wakof. Ada tanda wakof. Wallahu indahu tanda panjang kalau salah. Afwan kalau salah ya. Husnul. Wallahu indahu husnul ma'abi kalau salah. Ma'abi ya. Ya, benar tak ya? Ma'ab. Allah indahu husnul. Jangan sampai salah. Husnul ma'ab. Oke. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qalqalah kubronya itu di sini, di akhir. Wallahu indahu husnul ma'ab. Oke? Paham ya?
Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sudah bisa membedakan mana sugro, mana kubro. Jadi kalau sugro itu di pertengahan, kalau kubro itu di akhir. Oke, sekarang silakan ambil Al-Quran. Silakan ambil Al-Qurannya, buka Al-Qurannya. Sekarang kita belajar tadarus Al-Quran. Sekarang kita tadarus Al-Quran, praktek membaca Al-Quran. Ya namanya tahsinul qiraah itu kita harus praktek. Kalau tidak praktek tidak akan bisa. Hanya teori-teori tidak akan bisa. Oke, silakan. Silakan diambil Al-Qur'annya. Silakan. Kita tadarus Al-Qur'an, praktek. Oke. Buka surah Ali Imran ayat 47. Surah Ali Imran ayat 47. Oke. Silakan buka Al-Qur'annya. Oke, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Perhatikan ya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asyahidin
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya yang membaca dan kita semua yang membaca dan mendengarkannya dan sama-sama kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pemirsa channel Ismadil TV dan mahasiswa UIN Raden Patah Palembang Hukum Pidana Islam 4, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, silakan dikerjakan, dicari kol-kolannya baik sugroh maupun kubroh, kemudian ditulis di komentar, di kolom komentar di bawah ini. Silakan ditulis itu adalah praktek yang mana kalian temukan sugro, kol-kola sugro atau kubroh, silakan ditulis. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan amal ibadah kita semua. Oleh karena itu, apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.